Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dan narasumber kita adalah Ibu Yasmin. Sebelum kita masuk ke tema kali ini, kita akan membahas tentang potensi pangan lokal di Indonesia. Kan belum banyak ya yang mengerti tentang apa itu pangan lokal. Mungkin Ibu Yasmin bisa menjelaskan, silakan. Oke, terima kasih Mas Doni. Jadi untuk pangan lokal sendiri merupakan ini pengertiannya, pangan lokal merupakan pangan yang berbasis kearifan lokal dari suatu wilayah tersebut. Nah, pangan lokal ini dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat daerah setempat. Nah, selain pangan lokal, di sini juga ada produk pangan lokal istilahnya. Nah, produk pangan lokal itu adalah produk pangan jadi yang siap dikonsumsi yang dibuat dari bahan-bahan pangan lokal. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, seperti yang tadi Ibu Yasmin sudah menjelaskan tentang pengertian pangan lokal. Nah, kita kan sudah mengerti apa itu pangan lokal. Selanjutnya nih, apa saja sih contoh pangan lokal yang ada di Indonesia? Silakan. Oke, jadi Indonesia itu negara yang sangat luas dan sangat besar dengan berbagai keragamannya. Begitu juga dengan pangan lokal di setiap wilayahnya. Nah, tentu saja, jadi Indonesia memiliki pangan lokal yang sangat banyak. Contohnya, mungkin teman-teman pernah makan atau pernah lihat sagu, itu dari Papua, Maluku dan sekitarnya. Kemudian ada beras, itu yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di Jawa dan mungkin sekitarnya. Ada jagung dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Jadi ada wilayah yang masyarakatnya dominan mengkonsumsi beras, berarti itu adalah pangan lokalnya. Misalnya di sana mayoritas mengkonsumsi jagung, berarti itulah pangan lokal daerah tersebut. Baik. Nah, Bu, sekarang kan sudah banyak ya produk-produk dari bahan pangan lokal, tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengenal atau bahkan asing dengan produk-produk yang terbuat dari bahan pangan lokal. Menurut Ibu sendiri nih, bagaimana sih cara agar produk-produk pangan lokal lebih dikenal di masyarakat? Oke, berarti lebih ke popularitasnya ya, mungkin kalah dengan popularitas pangan-pangan yang non-lokal gitu. Jadi tentu saja bagaimana agar pangan lokal lebih dikenal, itu yang pertama adalah masyarakatnya sendiri di situ mempromosikan. Jadi bagaimana kelebihan dari pangan-pangan lokal tersebut kan setiap bahan pangan itu memiliki keunggulannya masing-masing. Misal dari segi seratnya atau dari segi karbohidratnya dan lain-lain itu dipromosikan. Apalagi sekarang kan era digital, apa-apa digital gitu. Nah, di sini masyarakatnya sendiri dulu, masyarakat di kawasan pangan lokal tersebut dulu untuk mempromosikannya. Baik, Bu. Nah, selanjutnya nih, bicara tentang pasar nih, nggak jauh-jauh sama anak muda atau generasi milenial yang menjadi market atau pasar yang besar bagi produk-produk pangan lokal. Namun, Bu, anak muda tidak begitu tertarik dengan produk-produk pangan lokal nih. Terus menurut Ibu, bagaimana sih cara menarik minat anak muda agar tertarik dengan produk pangan lokal? Oke. Anak muda nih yang biasanya suka sesuatu yang mudah, suka sesuatu yang up to date, dan biasanya terpengaruh dengan budaya dari luar. Jadi ya solusinya adalah dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada di sekitar kita untuk bagaimana caranya agar pangan lokal itu menjadi friendly untuk anak-anak muda. Contoh misalnya dengan berbagai teknologi seperti dibuat menjadi pangan-pangan yang mudah dikonsumsi, misalnya chips dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali macamnya. Terus ada juga teknologi untuk membuat tadi chips itu mungkin bisa dengan vacuum dryer dan lain sebagainya. Itu salah satu beberapa jenis teknologi yang bisa diterapkan. Atau misal dengan serealia sekarang banyak
banyak jenisnya lah gitu, bisa dikecambahkan gitu, memberikan berbagai nilai tambah. Dan dari segi kemasan, selain dari bentuk produk pangannya, juga dari kemasannya, karena kemasan itu sangat mempengaruhi loh bagaimana penerimaan masyarakat terhadap produk pangan tersebut. Itu dibuat semenarik mungkin. Sekarang banyak jajanan-jajanan yang kemasannya lucu. Nah, itu bisa diterapkan lah ke berbagai pangan lokal di Indonesia. Berarti itu sudah mencakup dengan teknologi pada pengembangan pangan lokal ya? Betul sekali, banyak sekali teknologi yang bisa diterapkan. Nah, untuk itu Bu, di era pandemi sekarang nih, kan kesehatan menjadi hal yang nomor satu ya Bu, yang harus kita perhatikan. Nah, apakah pangan lokal dapat membantu menjaga kesehatan di masa pandemi ini Bu? Ya, betul, bisa. Dengan berbagai proses pengolahan pun bisa, misalnya dari senyawa-senyawa dominan di sana, misalnya senyawa-senyawa karbon dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan sebagai antioksidan dan lain sebagainya, itu kan bisa dimanfaatkan tubuh untuk menjaga imunitas. Jadi bisa, sangat bisa dan sangat berpotensi. Tergantung kitanya bagaimana mengolahnya, bagaimana kita memanfaatkannya gitu. Oh iya, yang banjirnya produk-produk yang terbuat dari bahan pangan luar negeri nih, contohnya roti yang terbuat dari gandum. Terus bagaimana sih menjaga eksistensi pangan lokal agar dapat bersaing dengan bahan-bahan pangan luar negeri? Oke. Sebenarnya bahan pangan lokal itu kandungannya sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan bahan pangan luar negeri itu juga tidak jauh berbeda. Misal gandum kita masih impor ya, dan susah dibudidayakan di Indonesia. Jadi kita perlu mensiasatinya dengan misalnya berbagai makanan pangan lokal. Misal singkong diolah menjadi tepung mokaf, itu memiliki karakter yang hampir sama dengan tepung terigu. Nah, itu bisa digunakan untuk menggantikan. Jadi bisa bersaing lah di Indonesia. Contohnya seperti itu. Untuk menutup sesi podcast kali ini yang bertemakan tentang potensi pangan lokal di Indonesia, mungkin Ibu Yasmin selaku narasumber bisa menekankan lagi nih pada para penonton, mengapa kita harus menggunakan bahan pangan lokal. Oke. Semacam closing statement dari saya. Jadi pangan lokal Indonesia itu adalah milik kita, kekayaan kita. Kenapa kita tidak mengeksplorasi itu lebih banyak daripada menggunakan bahan-bahan pangan impor dari luar negeri? Dan potensinya untuk dikembangkan itu masih sangat-sangat banyak. Jadi saya harap masyarakat, terutama anak muda di sini, bisa lebih mengeksplorasi pangan-pangan lokal di Indonesia. Gitu. Karena pertanyaan semuanya ini sudah dijawab sama Ibu Yasmin, maka bincang-bincang gizi kali ini sudah selesai. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yasmin sebagai narasumber yang sudah memberikan banyak sekali informasi pada sesi podcast kali ini. Saya sebagai pembawa acara podcast kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Sekian dari saya, sampai jumpa di Nutritionist Speak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.